Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Wan. Sehat, Wan? Alhamdulillah. Dari mana, Wan? Biasalah, muter-muter. Gitu sengaja, Mas. Sehat, Wan ya? Alhamdulillah. Ngopi. Mang, kopi mang, hiji mang. Kemana aja, Mas? Kemana aja deh. Nggak pernah kelihatan. Di rumah aja ada. Gitu. Habis dari mana nih jalan-jalan ya? Biasa, muter-muter. Muter-muter ya. Kayaknya lagi nyari sesuatu ya. Lagi nyari sesuatu ya, Wan ya. Masih kegiatan-kegiatan Ya. masih ya. Masih biasa aja lah namanya juga. Masih senang muter-muter tuh. Ziarah-ziarah masih senang ya. Iya, masih di jalan-jalan. Mengunjungi kuburan-kuburan masih senang ya. Nah, justru ini yang mau ditanya ini Apa tuh, Wan? masalah apa ya? Masalah jarah kubur tuh yang sebenarnya tuh gimana itu? Oh, itu. Yang benar-benar itu jarah kubur menurut Tuh, kopi mang. Oh, biasa. Aduh, repot. Memang ya, ini masalah Repot ini. kan, aduh, turun ya. Memang. Ya itu jelas. Jadi kan kebanyakan orang yang jarah kubur itu istilahnya banyak yang ke arah inilah gitu, tujuannya itu yang sebenarnya itu gimana gitu. Ya, banyak berbau ke syirikan. Iya, Wan, gini. Ziarah pada prinsip dasarnya adalah hukumnya sunnah. Disunnahkan oleh baginda Rasul. Tujuannya apa? Dalam berziarah itu adalah satu, kita akan mendoakan kepada saudara muslim kita. Yang kedua adalah kita tafakur, kita akan meninggal dunia sama seperti yang kita datangi. Jadi pada prinsipnya ziarah itu adalah mengingat kematian. Dan alangkah baiknya ziarah itu artinya mendatangi. Bagaimana kita lebih baik itu adalah belajar menziarahi diri kita agar kita dapat mampu mempersiapkan diri kita nanti menuju pada kematian kita atau wafat kita. Salahkah dalam berziarah? Banyak sekali orang dalam berziarah itu salah langkah karena tidak paham dan terhadap disiplin ilmu berziarah. Gitu. Kadang-kadang orang berziarah dari rumah punya tujuan datang ke suatu makam keramat, dia satu usahanya laris, dagangnya laris, naik jabatan, seperti itu ya. Padahal bukan seperti itu, gitu. Tujuan ziarah itu kita mendatangi, mendoakan, kita mengingat kepada kematian, bagaimana perjuangan orang yang kita datangi. Kita datang ke Wali Songo, ke para wali, ke para ulama yang sudah wafat. Bagaimana kita mengambil hikmah daripada kehidupan beliau dulu, orang-orang soleh itu. Bukan kita datang membawa hajat, bukan. Inilah jadi sisi gelapnya kita dalam berziarah, sehingga kita tipis sekali terpleset gitu dalam kesyirikan. Ya, kita tetap harus berprinsip kepada yang namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu menafikan segala urusan, segala Tuhan. Yang pertama sering kita sebutkan la ma'budu illallah, artinya nggak ada satupun yang kita ibadahi ilallah kecuali Allah. Jadi kalau beribadah itu, ziarah itu ibadah. Tapi harus pakai disiplin ilmu, disiplin ilmu agar ibadah kita benar terarah gitu, tidak terpeleset. Karena kalau terpeleset sedikit itu kita nggak pernah punya jaminan kita selamat gitu. Makanya kita menyembah sebenar-benarnya la ma'budu illallah. Di situ la ilaha illallah, semua kita nafikan Tuhan-Tuhan kita. Jangan sampai dunia ini semua adalah bisa ini palsuan, bisa memalsukan diri kita, bisa palsu semua, dan dunia ini dapat mampu melesetkan kita gitu dengan sebuah keinginan yang semu. La ma'budu illallah, la maqsuda illallah. Nggak ada satupun yang kita maksud Tuhan dalam beribadah. Kita seringkali kita beribadah tapi kita membawa maksud yang selain Allah. Sering nggak
Kita beranggapan berzikir, wiridan, kita ziarah seolah-olah itu jadi ibadah, tapi kita punya tujuan dunia kita, kesenangan-kesenangan hawa nafsu kita. Sering kan seperti itu? Kebanyakan Gitu. seperti itu. La maksuda illallah. Kalau kita mau bersalawat, ya kita cinta kepada baginda Rasul. Kalau kita mau berzikir, ya kita ingin takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tanpa embel-embel urusan duniawan. Itu yang dibenarkan. Gitu. Salahkah? Mereka nggak salah, Wan. Karena namanya proses. Proses untuk mencintai itu banyak gitu loh. Mungkin salah satu proses untuk mencintai Allah, ya Allah jadikan dia jalannya harus seperti itu dulu. Kita ya kalau menyalahkan orang lain nggak bijak kita ya gitu. Jadi kita nggak menyalahkan siapapun. Ya ini proses pembelajaran gitu. Ya mungkin orang berziarah sering diawali sekali, dua kali. Lama-lama kemungkinan besar dari di dalam perjalanan ziarahnya dia bertafakkur, berpikir gitu loh. Allah kasih hidayah dia. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Mungkin di awalnya salah, nanti berkelanjutan Allah kasih petunjuk, bisa jadi dia menjadi benar gitu. Karena proses dalam hidup itu proses. Karena hidup itu kan dari dia sekarang sampai dia wafat itu proses. Nah, dari la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, nggak ada segala sesuatu yang diibadahi dan nggak ada maksud dalam peribadahan kita illallah kecuali Allah. Itu yang Allah mau dan Rasul kita. Nah, baru kita la maujuda illallah, sampai naik ke tingkat itu, kita paham bahwa kita nggak punya daya dan nggak punya upaya dalam kehidupan kita, la haula wala quwata illa billah. Ya artinya apa? Di situ banyak orang salah paham tentang la maujuda illallah. Artinya nggak ada yang berwujud kecuali Allah. Jadi banyak orang-orang belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu hakikat seolah-olah dia adalah Allah. Padahal bukan. Justru kefanaan dia, ketiadaan dia, itulah bentuk ketidakberdayaan dia, bahwa dia adalah hamba. Gitu. Dia adalah hamba. Gitu. Disitulah bahwa adalah Allah adalah Tuhan kita. Gitu. Gitu kan? Bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya gitu loh. Jadi di situ kita ketidakberdayaan kita terlihat gitu kan. La haula. Karena apa? Segala sesuatu tanpa izin dia nggak akan jadi apapun gitu kan. Siapapun mau datang ke keramat mana juga nggak akan bisa kan gitu kan. Tanpa izin. Karena yang dikubur juga sama seperti kita manusia, seorang hamba yang harus ada izin dari Allah segala sesuatunya. Nah ini seringkali orang seolah-olah datang ke suatu keramat, seolah keramat itu dapat mengabulkan, padahal tidak. Jelas di situ udhuni astajib lakum. Gitu kan apa? Udhu orang sering mengartikan adalah doa. Tapi secara makna khusus ada arti mengajak, mengundang. Gitu. Udhu artinya mengundang. Gitu. Udhuni undanglah aku. Gitu kata, serulah aku kata. Astajib lakum, aku akan datang kepadamu. Dengan apa? Dengan cara apa kok Allah bisa diundang? Bagaimana mengundang Allah? Allah sendiri yang menjawab dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi semua, jangan pernah lepas, semua ini adalah asmanya Allah. Di dunia ini adalah perwujudan asmanya Allah. Gitu. Kenapa? Ya dari tingkat menghafal aja udah cakep kan kita. Dari mulai ya Rahman sampai ya Sobur, itu udah cakep kita hafal. Alangkah bagusnya lagi kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan asma Allah itu dari ya Rahman sampai ya Sobur. Kita terapkan apa? Konsep ketuhanan, man. Asmaul Husna itu adalah konsep ketuhanan yang harus kita realisasikan dalam kehidupan. Jadi kalau kita belajar ma'rifat seolah-olah kita belajar tauhid, sudah hebat belum, Wan? Itu baru konsep. Nggak akan jadi apa-apa suatu konsep kalau nggak direalisasikan dalam kehidupan. Jadi kalau konsep ketuhanan pun kalau masih ada di alam pikir kita, masih ada di pikiran kita, itu belum jadi realisasi apapun. Jadi kalau konsep itu harus direalisasikan, konsep ketuhanan itu baru kan kita jadi menjalankan sifat-sifat ketuhanan gitu. Kalau Allah Rahman, ya bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan supaya jadi Rahman? Allah memberikan seluruh hambanya tanpa pandang buluan sifat Rahman Allah. Kenapa? Coba kita kasih contoh. Allah kalau mau disembah kayak orang itu mau nyembah Allah kayak mau tidak kayak mau yang durjana, yang mau baik, yang soleh, semua tetap Allah kasih sifat Rahman Allah. Kalau orang itu baik,
Orang itu ngasih baru kita mau, baik baru kita ngasih, ya kan? Tapi kalau orang itu jahat kepada kita, orang itu nggak pernah ngasih, kita nggak akan pernah ngasih, Wan. Tapi kalau orang itu ngasih, kita ngasih kembali, itu namanya bukan sifat Rahman, Wan, tapi namanya barter, gitu. Tapi bagaimana kita pakai konsep Rahman, Rahmannya Allah, kalau orang itu nggak suka sama kita, orang itu jahat sama kita, nggak pernah memberi sama kita, tapi kita tetap memberi, tetap sayang sama dia, selalu tersenyum, tidak apa artinya kita tidak berbalik marah kepada dia, itu baru sifat Rahman, gitu. Rahmannya Allah, gitu. Tapi itu semua nggak mudah, Wan. Penuh dengan proses. Orang harus dengan perjalanan hidupnya itu. Karena apa? Iya, sifat Rahman itu Asmaul Husna itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Wan. Bukan sekedar dibaca. Salah kah? Enggak. Bagus. Dia menghafal dari Ya Rahman sampai Ya Sabur, bagus. Memang levelnya baru level menghafal. Sama. Kalau orang hafal Al-Quran, hafal banyak dalil, hafal hadis banyak, bagus, nggak salah. Tapi ke alangkah baiknya kalau Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu kita realisasikan dalam kehidupan. Bukan kita menghafal Al-Quran, bukan kita menghafal hadis untuk menyerang orang lain, bukan. Justru semakin kita banyak belajar mengetahui ayat-ayat Allah, kita harus semakin lembut hati kita, harus penuh dengan kasih dan sayang, gitu. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, gitu. Tapi kalau kita banyak menghafal dalil, banyak menghafal Al-Quran dan hadis, hati kita menjadi keras, dan untuk menyerang orang lain, kita pertanyakan sama diri kita, nanti yang dihisap itu siapa? Orang lain apa kita? Lah kalau kita banyak dalil, banyak tahu, tapi kita mulut kita jahat sama orang, kita menyerang orang lain, nanti yang dihisap gitu, Ron. Nggak ada, bukan orang lain, tapi kita, diri kita masing-masing yang jadi dihisap nanti. Apa ikra kita baka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba, kata Allah. Itu. Jadi kita lebih baik mengintrospeksi diri dalam hidup ini. Hafal dalil, hafal Quran, hafal hadis, bagus, banyak, harus bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau kita realisasikan dalam kehidupan. Jangan sekedar jadi konsep gitu. Itu kan merealisasikan kehidupan. Yang sulit itu adalah merealisasikan kehidupan. Yang merealisasikan kehidupan itu ya sulit gitu. Ya. Jadi kita itu yang dibutuhkan adalah action lah, melakukan perbuatan, amalnya itu. Kalau cuman konsep mudah gitu. Tapi yang sulit itu adalah mengamalkannya. Gitu lah. Jadi yang balik lagi ke tadi kan jarah kubur ya sebenarnya itu ya. Kebanyakan kan orang berasumsi bahwa jarah kubur itu banyak definisinya ya. Jadi istilahnya orang tuh ke mistiknya, ke ininya ada, jadi ada tujuan-tujuan tertentu lah. Misalkan ke ini datang ke tempat-tempat apa ya istilahnya keramat atau misalkan jarah-jarah. Jadi banyaknya orang meminta gitu. Bukan jualan tinggal segala macam gitu. Makanya ya istilahnya ya udah sekarang udah terbuka lah bahwa tujuan kita itu ke jarah kubur itu yaitu mengingat mungkin ya silaturahmi gitu, orang-orang soleh gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita itu mungkin ya kita juga bakal sama seperti itu, menyusul gitu. Kita akan sama seperti dia, meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam kubur. Yang sulit itu kita belajar menziarahi kuburan kita sendiri, yaitu apa, mana kuburan kita, yaitu jasad kita ini adalah kuburan yang mengubur jiwa kita yang nggak pernah sadar kepada Tuhan kita. Itu kalau kita mampu menziarahi kuburan kita nih sampai kita sadar akan kepada Tuhan kita, itu yang cakepan. Minum duluan, ngopi dulu. Nggak merokok tadi lupa. Lo nggak merokok, saya nggak merokok. Saya merokok. Jadi seperti itu. Ya, kita belajar sedikit, tapi kita bisa merealisasikan itu lebih manfaat. Iya benar. Itu lebih manfaat. Ya, lebih manfaat. Ya, mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Saya juga masih belajar gitu. Ya. Kapan lagi kalau kita dalam hidup di dunia ini kalau nggak bisa merealisasikan, kalau kita udah lepas roh kita dari jasa kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Iya gitu. Ya, sudah Wan, mudah-mudahan besok kita bahas lagi dengan apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Iwan bisa datang lagi ke sini. Oke, para sahabat Dukun Digital,
bagi yang mau silaturahmi berkunjung ke saung kami, silakan, saya open, saya buka. Kita di sini silaturahim, ya berbincang-bincang. Ya saya bukan pintar atau sebuah guru, tapi saya sedang belajar. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa like and subscribe video Dukun Digital biar saya bisa membuat lagi video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.